Nisa Cahyani Budi, Nadia Suryanti Putri, dan Muhammad Budi Andriansyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang liabilitas lancar dan obligasi. Liabilitas lancar atau given liability adalah utang yang diharapkan perusahaan dapat membayar dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasional. Mana yang lebih lama, wesel bayar, utang usaha, dan pendapatan diterima di muka termasuk liabilitas lancar perusahaan. Liabilitas lancar juga mencakup liabilitas yang masih harus dibayar seperti pajak, gaji, dan upah, serta utang timbal. Wesel bayar. Wesel bayar biasanya digunakan sebagai pengganti utang karena memberikan bukti resmi kewajiban kepada pemberi pinjaman jika suatu saat diperlukan bantuan hukum ketika menagih utang. Wesel yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan biasanya diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Utang pajak penjualan. Pajak penjualan atau PPN dihitung dari presentase harga jual perusahaan penjualan memungut pajak dari pedagang saat penjualan terjadi. Berdasarkan sebagian besar UU pajak penjualan di berbagai negara, perusahaan penjual harus memisahkan pendapatan penjualan dan pendapatan pajak penjualan yang dipungutnya. Ketika perusahaan mencetorkan pajak ke kas negara, perusahaan tersebut mendebit uang pajak menjual dan mengkreditkan kas. Dalam pelaksanaannya, terkadang perusahaan tidak memisahkan pajak penjualan di mesin kasir. Pendapatan diterima di muka. Sebuah perusahaan penerbangan seperti Qantas Airways Australia seringkali menerima kas hasil penjualan tiket untuk penerbangan yang belum dilakukan. Penerbit majalah seperti Finance Asia Hong Kong menerima pembayaran dari pelanggan saat mereka memesan majalah, tiket musiman untuk konser, acara olahraga, dan program teater juga dibayar di muka. Bagaimana perusahaan tersebut menghitung pendapat diterima di muka yang dari sebelumnya harga dikirim atau jasa disediakan? 1. Ketika perusahaan menerima uang muka, mereka mendebit kas dan mengkredit akun liabilitas lancar yang menunjukkan adanya sumber pendapatan diterima di muka. 2. Ketika perusahaan mengakui pendapatan, perusahaan tersebut mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Akun pendapatan tiket diterima di muka menggambarkan pendapatan yang diterima sebelum diserahkannya barang penjualan atau jasa, melaporkannya sebagai liabilitas lancar. Utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Beberapa perusahaan seringkali memiliki utang jangka panjang yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan. Jumlah tersebut dianggap sebagai liabilitas lancar. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Wendy Construction menerbitkan wesel berbunga 5 tahun senilai 25.000 pada tanggal 1 Januari 2013. Wesel bayar tersebut menyebutkan bahwa setiap tanggal 1 Januari mulai 1 Januari 2014, Wendy harus membayar sejumlah 5.000. Ketika perusahaan memuat laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2013, perusahaan tersebut harus melaporkan 5.000 sebagai liabilitas lancarnya dan 20.000 sebagai liabilitas tak lancarnya. Jumlah 5.000 adalah bagian dari wesel bayar yang akan dibayarkan dalam 12 bulan ke depan. Perusahaan seringkali mengklasifikasikan utang jangka panjang yang telah jatuh tempo sebagai utang yang jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak perlu membuat ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui utang jangka panjang yang telah jatuh tempo.
Pada tanggal laporan posisi keuangan, semua kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar, sedangkan kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas tak lancar. Obligasi adalah suatu bentuk wesel bayar dengan bunga. Untuk mendapatkan modal jangka dalam jumlah besar, manajemen perusahaan biasanya harus memutuskan apakah akan menerbitkan saham biasa atau pendanaan ekuitas. Tiga keuntungan atas saham biasa antara lain: 1. Untuk memengaruhi pengendalian pemegang saham. Pemegang obligasi tidak memiliki hak voting sehingga pemilik saat ini atau pemegang saham memiliki kendali penuh atas perusahaan. 2. Menyebabkan penghematan pajak. Di beberapa negara bunga obligasi dapat dikurangkan untuk tujuan pajak, sedangkan pengurangan tersebut tidak berlaku untuk dividen saham. 3. Potensi laba bersaham yang mungkin lebih tinggi. Meskipun beban bunga obligasi mengurangi laba neto, laba bersahaman atas saham biasa biasanya lebih tinggi ketika menggunakan pendanaan obligasi karena tidak ada saham tambahan. Jenis-jenis obligasi antara lain: 1. Obligasi terjamin dan obligasi tanpa jaminan. Penerbitan obligasi terjamin biasanya disertai dengan adanya kepemilikan aset khusus dari penerbit yang dijadikan sebagai jaminan atas obligasi tersebut. Sebagai contoh, obligasi menggunakan jaminan aset berupa real estate dikenal dengan obligasi hipotek. Obligasi yang dijamin dengan aset tertentu yang disisihkan untuk melunasi obligasi itu disebut obligasi dana pelunasan. Prosedur penerbitan. Dalam mengesahkan penerbitan obligasi, Dewan Direksi harus menetapkan jumlah obligasi yang akan diotorisasi, jumlah, nilai nominal, dan tingkat bunga kontrak. Nilai nominal atau face value, yaitu jumlah pokok yang harus dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo atau maturity date, yaitu tanggal di mana pembayaran terakhir yang sudah tertagih kepada investor dari perusahaan penerbit obligasi. Dan yang terakhir yaitu tingkat bunga kontrak, yaitu tingkat bunga yang digunakan untuk menentukan jumlah bunga kas yang harus dibayar oleh peminjam dan diterima oleh investor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.